Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Soli Sodari, Wayasir li Amri, Wahlul Uqdatan min Lisani, Yafqahu Qoli. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, aku Alpian Putra Jega. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa bertemu pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita belajar bareng how to greet writer. Oke, teman-teman. Sebelumnya get to know. Perkenalkan, saya Alpian Putra Jega, saya usia 25 tahun. Saya merupakan pemuda inspiratif kelahiran Merangin pada tanggal 12 Juli 1999. Selama menempuh studi sarjana, aku termasuk mahasiswa berprestasi dan aktif berorganisasi dari tahun 2018 sampai 2023. Berhasil menggapai prestasi sebagai penerima beasiswa Ethos ID, disupport fully funded selama 8 semester, kemudian wakil presiden Ethos ID, penulis 10 buku, pembicara 20 lebih event regional dan nasional, moderator MC 100 lebih event regional dan nasional, kemudian juga sebagai duta batik Provinsi Jambi 2022, dan juga membangun Duta Budaya Literasi Indonesia yang membina 20 pemuda-pemudi perwakilan daerah. Jadi itu sedikit kenalan aku tentang aku. Oke, kemudian teman-teman, sebelum kita memasuki caranya menjadi seorang penulis yang hebat atau great writer, ada 3 atau 4 jenis-jenis tulisan, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada novel, kemudian ada cerpen, cermin, dan juga puisi. Nah, novel. Novel adalah salah satu jenis buku yang mudah ditulis bagi semua orang. Tidak ada batasan profesi untuk bisa menulis novel. Yang membedakan hanyalah intensitas pengalaman seorang penulis pemula atau profesional. Novel ini terdiri dari 50 sampai 100 halaman atau lebih dari 100 halaman. Nah, kemudian di sini ada definisi cerita. Cerita merupakan rangkaian peristiwa yang disampaikan oleh pengarang, baik berasal dari kejadian nyata atau non-fiksi, atau kejadian tidak nyata atau fiksi gitu ya. Nah, selanjutnya cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen ini terdiri dari 5 sampai 10 halaman. Nah, sekarang juga ada yang populer itu namanya fiksi mini atau cerita mini atau cermin. Ini lebih pendek dari cerpen. Nah, cerita mini itu juga kurang dari 10 halaman atau hanya 200 sampai 500 kata. Nah, selanjutnya ada puisi. Puisi adalah karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi dan pola tertulis, menggunakan majas atau gaya bahasa. Kemudian ada gaya kepenulisan. Nah, ini ada contoh 4 gaya kepenulisan dari beberapa penulis. Yang pertama, Raditya Dika. Gayanya itu asal ceplos, mengalir saja ceritanya apa adanya. Kemudian yang kedua, Andrea Hirata. Gayanya itu hiperbolik. Teman-teman kalau pernah membaca novel Laskar Pelangi, itu menceritakan kehidupan anak-anak Pulau Belitung. Ada anak yang bercita-cita ingin jadi profesor matematika. Kemudian ada gaya kepenulisan yang ketiga dari penulis Asma Nadia. Asma Nadia ini gaya bahasanya itu Islami. Ceritanya mencerminkan nilai-nilai Islami. Novelnya yang berhasil disinetronkan itu Catatan Hati Seorang Istri, produksi sinema. Kemudian yang keempat ada Dewi Lestari. Dewi Lestari ini gayanya itu ringan,
karya novel yang populer berjudul Perahu Kertas dengan bahasa yang sangat ringan. Nah, kemudian ada tips menemukan gaya kepenulisan. Yang pertama, kita harus membaca buku, ya, karena penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Lalu yang kedua, tekun dan konsisten menulis. Kemudian yang ketiga, jadi diri sendiri. Oke, nah ini, setiap buku punya pasarnya masing-masing. Jadi teman-teman, sebelum kita menulis buku, kita harus menentukan nih, siapa nih yang akan membaca karya kita. Apakah anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Kemudian setiap buku itu mempunyai ruhnya masing-masing. Seperti yang dituliskan oleh Asma Nadia, novel Catatan Hati Seorang Istri. Itu kan bercerita tentang seorang istri yang dihianati oleh suaminya karena hadirnya orang ketiga atau Hello Kitty, gitu ya. Nah, kemudian di sini komponen yang harus ada dalam sebuah cerita. Yang pertama itu penokohan. Bayangkan, jika kita ingin membuat sebuah pertunjukan, pasti kita membutuhkan personil. Personil adalah orang-orang atau tokoh yang mengisi cerita dalam pertunjukan tersebut. Selanjutnya, karakterisasi. Banyak penulis pemula mengira bahwa tokoh dan karakter itu memiliki makna yang sama. Padahal kenyataannya tidak sama sekali. Tokoh adalah orang yang berposisi dalam sebuah cerita. Sedangkan karakter adalah sifat, watak, atau kepribadian yang dimiliki tokoh tersebut. Contohnya, tokoh Andin itu memiliki karakter yang baik. Kemudian Miska dalam sinetron Cinta Fitri itu memiliki karakter yang jahat. Kemudian alur atau plot. Alur itu tubuh dalam sebuah cerita. Alur itu ada alur maju, mundur, dan campuran. Kemudian latar atau setting. Nah ini, latar dalam sebuah cerita itu ada dua. Ada latar tempat dan juga latar waktu. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang dalam sebuah cerita itu ada sudut pandang orang pertama. Contohnya aku, saya. Dan juga sudut pandang orang ketiga. Dia, ia. Atau nama seseorang. Kemudian konflik. Konflik dimunculkan awal cerita, tengah, atau akhir cerita. Biasanya, ada cerita yang konfliknya itu di awal. Itu akan berdampak pada ceritanya itu pasti happy ending. Kemudian, langkah mengembangkan ide. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, pilihlah kata kunci ide yang ingin ditulis. Contohnya kebaikan ayah. Lalu yang kedua, buatlah kata kunci itu dalam satu kalimat. Contoh, ayah adalah teladan bagi anak-anaknya. Lalu yang ketiga, uraikan kalimat pertama dengan beberapa kalimat penjelas. Jelaskan kenapa ayah menjadi teladan bagi anak-anaknya. Lalu yang keempat, jadikan kalimat pertama dan penjelas itu menjadi paragraf. Dikatakan paragraf itu terdiri dari 4 baris kalimat. Dan paragraf itu mengandung ide cerita. Oke, terima kasih. Itulah sesi sharing kita pada pagi hari ini tentang how to be great writer. Jika ada pertanyaan, boleh nanti silakan ditanyakan di kolom komentar, gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.